Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Eni Sulsel edisi hari ini, Senin 10 Juni 2024. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Kapal motor Umsini milik PT Pelni terbakar di bagian mesin. Usaha pangkas rambut digondol maling. Seekor ular piton sepanjang 5 meter dievakuasi tim rescue damkar. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Eni Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kapal motor atau KM Umsini milik PT Pelni terbakar di bagian mesin saat masih sandar di Pelabuhan Makassar Minggu pagi. PT Pelni akhirnya menyampaikan keterangan resmi terkait kronologi kebakaran. Pelni menyiapkan 2 kapal yakni KM Labobar dan KM Doro Londa untuk mengangkut penumpang tujuan Surabaya dan Jakarta. Kebakaran hebat melanda kapal milik PT Pelni KM Umsini saat sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar pada Minggu dini hari dan baru bisa dipadamkan sekitar jam 9 pagi. Insiden kebakaran ini menimbulkan kepanikan penumpang. Meski demikian, tidak ada korban jiwa, kendati sempat ada penumpang yang loncat dari kapal saat peristiwa kebakaran terjadi. Hingga saat ini PT Pelni menyampaikan jika sumber kebakaran diduga berasal dari percikan api dari motor bantu nomor 3 di kamar mesin dek 2. Namun demikian, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. PLT Kepala PT Pelni Cabang Makassar, Andi Bese Jalante menyampaikan, terdapat 2 kapal Pelni yang disiapkan untuk menampung penumpang sampai ke lokasi tujuan Surabaya dan Jakarta, yakni KM Labobar dan KM Doro Londa. Sementara itu, bagi penumpang yang memilih untuk tidak melakukan perjalanan akan dilakukan pengembalian 100% uang tiket. Kami bekerja sama dengan PT Pelindo dalam hal ini menyediakan tempat di dalam Pelindo itu dengan tempat ada kasurnya, dan kami juga sudah akan menyiapkan makanan dan minuman baik itu anak-anaknya maupun orang dewasanya. Jadi kami tetap menjamin dan memantau terus penumpang yang akan melanjutkan perjalanan sampai mereka berangkat. Begitu. Penyebabnya apa? Kebakaran seperti apa? Dan di mana, Bu? Penyebabnya di mana ini kejadiannya, Bu? Apa penyebab kebakarannya? Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Bagian Operasional PT Pelni Cabang Makassar, Nanang menjelaskan, kronologi berawal saat KM Umsini hendak diberangkatkan dari Pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tetapi 10 menit sebelum keberangkatan, muncul kepulan asap. Sempat berhasil dipadamkan, tetapi beberapa menit kemudian muncul kembali asap di dek 3 hingga 5. Karena kapal sudah siap diberangkatkan, akhirnya kapten kapal memerintahkan agar tangga kembali dipasang untuk mengevakuasi penumpang. Karena kapal Umsini ini kan mau diberangkatkan jam 5 tadi pagi subuh. Setelah sekitar jam 5.30 itu ada kepulan asap di cerobong. Sekitar 5.30, nah kurang lebih langsung teman-teman ABK itu langsung dengan sigap ke atas kapal itu melakukan pemadaman pakai apar ringan. Kemudian jam 5.40 ternyata ada kepulan asap lagi di bagian dek penumpang, baik dek 3, 4, 5 itu ada kepulan asap. Diketahui seluruh penumpang berhasil diturunkan saat peristiwa kebakaran terjadi dan kini menempati ruang tunggu terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah usaha pangkas rambut atau barbershop di Kota Makassar digondol maling. Selain menggasak uang tunai hasil jasa cukur, maling juga membawa kabur sejumlah peralatan cukur termasuk produk perawatan rambut.
Rekaman CCTV merekam aksi seorang pria saat mencuri di sebuah tempat usaha pangkas rambut atau barbershop di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri dan menggunakan helm ini masuk ke dalam barbershop usai merusak kunci gembok pintu besi. Tidak mau buang waktu, pelaku kemudian menyatroni sejumlah tempat yang berada di dalam barbershop dan menggasak uang tunai hasil cukur rambut yang disimpan di laci, serta sejumlah produk perawatan rambut hingga mesin cukur. Penanggung jawab barbershop mengatakan, dari rekaman CCTV pelaku nampaknya masih ingin mengambil sejumlah barang. Namun lantaran melihat CCTV, pelaku langsung memilih kabur dengan membawa sejumlah barang yang telah diambil sebelumnya. Apa saja yang hilang yang bersama pelaku? Kalau yang hilang itu ada uang cash, ada produk mulai dari pomade dan yang lain, dan ada juga mesin 2. Mesin cukur itu, Iya, mesin. Kalau total kerugian ini semua berapa? Kalau total kerugian sekitar 7-8 juta, termasuk uang cash, produk sama mesin. Kalau uang cashnya berapa? Akibat aksinya, pihak barbershop mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 8 juta rupiah. Kasus pencurian ini pun masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Manggala, Makassar. Dari Makassar, Yosfin iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Goa menggelar pemeriksaan hewan kurban di sejumlah tempat penjualan hewan. Dalam pemeriksaan tersebut, Dinas Peternakan menemukan 5 ekor hewan kurban jenis sapi yang tidak layak untuk dikurbankan, namun tetap dijual oleh pedagang. Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Goa langsung melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dipasarkan di sejumlah lokasi penjualan hewan di Kecamatan Somba Opung, Kabupaten Goa. Satu persatu hewan kurban milik pedagang tak luput dari pemeriksaan, mulai dari mulut, gigi, lidah, kulit, hingga kuku. Alhasil dari ratusan ekor sapi yang telah menjalani pemeriksaan, Dinas Peternakan menemukan 5 ekor sapi yang diantaranya tidak layak dijadikan sebagai hewan kurban karena memiliki penyakit kulit jenis jamur, serta belum cukup umur atau masih di bawah usia 2 tahun. Ada beberapa persyaratan untuk hewan kurban, yakni hewan yang sehat, usia hewan sudah cukup atau minimal 2 tahun, bebas dari penyakit kulit, dan bukan hewan yang memakan najis. Sementara menurut Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa, pemeriksaan hewan dilakukan untuk mengetahui kesehatan sapi yang akan disembelih dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Di lokasi pertama kami temukan dari yang pertama itu dari segi umurnya, kita lihat dari giginya ada 2 ekor kayaknya belum berganti giginya, masih gigi susu. Jadi sebenarnya itu masih belum memenuhi syarat untuk dikurban. Kemudian kalau dari segi kesehatannya rata-rata sehat, cuma satu tadi ditemukan yang penyakit kulit, penyakit jamur saja. Iya, jadi kalau misalnya sapi itu kita bisa melihat giginya apa sudah ada yang tanggal, sudah ada yang pengganti gigi tetap. Kalau misalnya sepasang dia masih berumur 1 tahun, kalau sudah tanggal 2 pasang itu usianya sudah 2 tahun, bisa untuk dikurban. Dinas Peternakan Kabupaten Goa menghimbau agar pedagang hewan kurban tidak menjual sapi yang menderita penyakit kulit serta belum cukup usia karena tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Petugas pun menyediakan obat untuk sapi yang menderita penyakit kulit dan jamur. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia politik. Bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengembalikan formulir pendaftaran di Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Kota Makassar. Indira yang juga ketua tim penggerak PKK Kota Makassar berharap didukung Partai Perindo untuk berjuang bersama demi kesejahteraan rakyat. Bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Perindo Kota Makassar. Indira yang juga pernah menjadi caleg Perindo diterima oleh Ketua DPD Perindo Kota Makassar Afdaliana Rahman dan Ketua Des Pilkada Perindo Kota Makassar Muhammad Asgar.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Perindo Makassar sangat mengapresiasi Indira Yusuf Ismail karena satu-satunya perempuan bakal calon wali kota Makassar yang mendaftar di Partai Perindo. Sementara Indira mengatakan Partai Perindo selalu di hati karena pernah menjadi caleg Perindo di 2019 yang lalu, sehingga memiliki hubungan silaturahmi dan berharap dukungan dari Partai Perindo untuk berjuang bersama demi kesejahteraan rakyat. Kali ini adalah ex partai saya, pertama kali saya maju di pileg lewat Perindo untuk pemilihan DPR RI Dapil 1 di Kota Makassar, dan alhamdulillah jalinan silaturahmi saya sudah bukan kader Perindo, tetapi tetap Perindo adalah di hati, dan kita juga mengambil ke sini tentunya kita menjalin komunikasi dan menjalin silaturahmi dan berharap tentunya dukungan dari. Seperti yang ditegaskan Ibu Indira tadi bahwa beliau pernah menjadi caleg DPR RI di Partai Perindo, dan tentu hubungan kekeluargaan dan emosional pasti ada. Karena beliau pertama mengangkat suara Perindo waktu itu pada saat menjadi caleg, dan itu suaranya sangat signifikan membantu perolehan Partai Perindo. Untuk Pilwalkot Makassar bagaimana Perindo? Pilwalkot Makassar, ya kita melihat bahwa sosok Ibu Indira harus dipertimbangkan karena banyak aspek ya. Walaupun nanti ada proses-proses politik yang terjadi di internal DPD Perindo Kota Makassar, kemudian berkoordinasi dengan wilayah DPW dan tentu dengan DPP. Jadi DPD Partai Perindo Kota Makassar akan menggodok 7 nama yang telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Makassar. Kemudian akan dikerucutkan menjadi 5 besar, untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Perindo. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, politisi senior Busra Abdullah juga mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Makassar ke sejumlah partai politik. Busra bertekad maju di pemilihan wali kota Makassar untuk membersihkan Makassar dari mafia tanah dan memperbaiki pemanfaatan APBD untuk masyarakat. Hal tersebut diungkapkan politisi senior Busra Abdullah setelah mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Makassar di kantor DPC Partai Amanat Nasional Kota Makassar. Busra Abdullah mengatakan dirinya maju sebagai calon wali kota dan ingin membersihkan Makassar dari mafia tanah serta memperbaiki pemanfaatan APBD untuk masyarakat. Ketika saya diberi amanah untuk memimpin Kota Makassar, tidak ada toleransi bagi mafia, siapapun juga dia. Pemerintah sudah berjalan dengan baik. Yang perlu diperbaiki pemanfaatan APBD, penggunaan dana yang mungkin kurang bagus, perlu diperbaiki. Sehingga ketika saya diberi amanah, tentu akan kami maksimalkan penggunaan APBD. Busra juga telah mendaftar di Partai Kebangkitan Bangsa, PDIP, Perindo, dan Hadura. Berharap dirinya dapat memperoleh usungan dan dukungan dari partai tersebut untuk mewujudkan visi misinya jika terpilih menjadi wali kota Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya 5 orang remaja di Toraja Utara dihukum adat. Akan hari saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel.
Pemirsa nekat mengacak-acak makam khas suku Toraja, Patane. 5 orang remaja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dihukum adat. 5 orang remaja di Toraja Utara dihukum adat karena nekat membongkar dan mengobrak-abrik kuburan di Lembang Salu, Kecamatan Salu Sopai, Toraja Utara. Kelima pelaku tersebut sebelumnya ditangkap polisi karena videonya viral di sejumlah platform media sosial, di mana kelima pelaku membuka dan mengobrak-abrik isi kuburan khas suku Toraja atau Patane. Sebanyak 3 tempat, namun diserahkan kembali ke Dewan Adat. Pasca viral di media sosial, lembaga adat bersama masyarakat menjatuhi hukuman adat kepada kelima orang pelaku tersebut dengan mengorbankan 3 ekor babi, di mana masing-masing makam dipotong 1 ekor babi. Berapa orang pelakunya? 5 orang. 5 pelakunya. Berapa petani yang dibongkar, Mbak? 3 petani. Iya. Tapi yang jelas sudah bisa ini. Besok 1. Lusa mungkin 1. Kami denda untuk memotong 1 babi. Karena tidak bisa dibongkar cuma-cuma itu petani. Jadi kami denda 1 babi dipotong di sini. Sementara itu dalam proses hukum adat tersebut disaksikan langsung oleh ketua adat, pemerintah setempat, keluarga para pelaku, dan pihak kepolisian serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa aksi dari berbagai ormas Islam di Makassar berkonvoi dan mendatangi serta menyegel tempat makan siap saji yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Aksi ini sebagai bentuk dukungan dan mengecam serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hari ini adalah salah satunya adalah kita peduli terhadap Allah. Sambil membentangkan bendera Palestina, ratusan massa aksi dari berbagai ormas Islam di Makassar berkonvoi dan mendatangi satu persatu tempat makanan siap saji di sepanjang Jalan Andi Pangeran Peterani, Kota Makassar. Adu mulut serta ketegangan sempat terjadi saat pengelola restoran sempat menghalangi massa aksi yang hendak menutup full pintu masuk. Keributan tak berlangsung lama setelah puluhan personil kepolisian yang melakukan pengawalan memediasi kedua belah pihak. Selain memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel, massa aksi juga memasang stiker sebagai tanda penyegelan dan melarang operasional karena dianggap mendukung Israel. Aksi ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Kota Makassar dan mengecam aksi penyerangan yang tak henti-hentinya dilakukan Israel terhadap Palestina. Dari Aliansi Umat Islam mengadakan konvoi pawai bela Palestina, aksi bela Palestina ini di mana kami akan singgahi waralaba, galeri-galeri yang mendukung Palestina seperti Pizza Hut ini. Haruskan maklumatnya. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar roadshow Movie Day di Makassar dan melalui kegiatan ini KPK mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan cara kreatif dan menyenangkan. Setelah mengunjungi Kota Aceh dan Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini singgah di Kota Makassar dalam rangka menggelar kegiatan Roadshow Movie Day. Roadshow ini sendiri merupakan rangkaian dari kegiatan Anti-Corruption Film Festival atau ACF Fest 2024. Kegiatan ini adalah sarana yang dibuat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan korupsi dengan cara yang kreatif dan menyenangkan melalui pembuatan film. Tahun lalu sendiri tercatat lebih dari 900 orang peserta yang mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hal ini membuktikan bahwa ACF Fest dapat bertahan karena antusiasme masyarakat.
Selain itu, sosialisasi dan kampanye lewat film menjadi salah satu upaya yang dianggap efektif oleh KPK. Di sisi lain, Irfan Ramli yang merupakan sutradara dan penulis naskah film Filosofi Kopi, Surat dari Praha, Love for Sale, Nusa, Keluarga Cemara 2 mengatakan bahwa seorang filmmaker harus memiliki alasan untuk membuat film, agar pesan yang ingin disampaikan dapat diekspresikan. ACFS sendiri sudah hadir dan mewarnai dunia perfilman selama 1 dekade dan sudah tercatat berhasil melahirkan 118 film pendek dan diputar di berbagai platform pemutaran film seperti YouTube hingga bioskop online. ACFS tahun ini akan berlangsung hingga November 2024 dengan berbagai acara menarik seperti kompetisi nasional, Roadshow Movie Day yang akan berkeliling ke 10 kabupaten kota di Indonesia, dan juga ajang apresiasi atau awarding night. KPK berharap dengan ACFS 2024 ini dapat menggerakkan semangat para sineas tanah air untuk mengembangkan ide cerita yang menginspirasi dan ikut memberantas korupsi melalui seni. Nah, kalau kita bicara efektivitas dan lain-lainnya, mari kita lihat angka-angka, gitu kan ya ini ya. Kalau kita lihat yang motret bagaimana kondisi perilaku anti korupsi masyarakat itu ada di BPS. BPS itu tiap tahun motret masyarakat Indonesia bagaimana dengan survei perilaku anti korupsi. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2012 katakanlah itu ya, ini sampai hari tahun 2023 yang lalu itu trennya kan positif. Gitu. Kalau kita lihat angkanya ya, baik dari persepsi maupun pengalaman. Jadi semua orang yang pernah bersinggungan dengan Anti Corruption Film Festival diajak untuk ayo kita roadshow, bikin movie day, terus ngobrolin film dan sebagainya. Kalau dari saya sih ada 2 hal ya yang paling substansial dan menarik gitu, karena biar bagaimanapun bikin film itu poin pertama adalah biar bagaimanapun bikin film itu mahal, ada biaya yang dibutuhkan. Jadi kayak yang paling penting sebenarnya kalau saya pribadi sebagai filmmaker melihat Anti Corruption Film Festival ini sebagai ruang talent development tentu saja gitu, karena dari Makassar, Ikra Ajus melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai wisuda ratusan santri penghafal Al-Quran di Mahat Fatul Muin, Tahfidzul Quran Muhammadiyah Makassar. Orang tua dan santri meneteskan air mata setelah mereka menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dari 108 santri yang diwisuda, 11 diantaranya telah menghafal 30 juz. Suasana haru pecah setelah ratusan santri penghafal Al-Quran di Mahat Fatul Muin Tahfidzul Quran Muhammadiyah Makassar menghampiri kedua orang tuanya dan memeluk erat mereka yang telah diwisuda. Mereka mengeluarkan air mata setelah mereka berhasil menghafal Al-Quran selama kurang lebih 3 tahun berjuang untuk menghafal 30 juz, 25 juz, 20 juz hingga 5 juz. Sejumlah santri pun sedih karena orang tua mereka tak sempat datang untuk menyaksikan mereka di wisuda. Dalam wisuda akbar ini sedikitnya ada 108 santri yang terdiri dari 45 santri laki-laki dan 45 santriwati, serta 11 diantaranya 7 laki-laki dan 4 perempuan adalah mereka yang telah menghafal Al-Quran 30 juz. Pemerintah Kota Makassar berharap agar para penghafal Al-Quran ini bisa mendirikan pondok dan taman pengajian Al-Quran di rumah masing-masing. Sementara Ketua Muhammadiyah Kota Makassar mendoakan agar kegiatan ini dapat ditingkatkan untuk kebanggaan dunia akhirat. Perbaiki hafalannya di 5 pesantren ini, di Darul Aman, Yasmin, Markas Imam Malik, Hidayatullah, itu saya kira bisa disalurkan ke sana anak-anak kita. Dan setelah mereka lulus dari program Tahfidzul Quran, mereka bisa menjadi pengajar, sehingga hafalan-hafalan mereka bisa terjaga. Bahkan kami bisa sarankan kepada orang tuanya mereka agar supaya bisa mendirikan pondok-pondok, misalnya di rumah mereka, mendirikan TPA-TPA di rumahnya masing-masing. Jangan berhenti menghafal. Apa yang sudah dihafal hari ini dipertahankan, dimurojaah kembali, dan ditingkatkan memahami makna-maknanya,
didakwakan ke orang-orang dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah dipelajari selama di pondok. Pimpinan kami sangat bergembira dan sangat bersyukur dengan adanya acara ini dan mendoakan mudah-mudahan kegiatan ini dipelihara, malahan kalau bisa ditingkatkan, karena menurut saya ini termasuk hal-hal yang bisa menjadi kebanggaan di dunia dan di akhirat. Dan karena sesungguhnya kesuksesan yang sebenarnya ialah kesuksesan yang sesuai dengan Al-Quran. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Diduga hendak memangsa ayam milik warga, seekor ular piton berukuran besar dengan panjang 5 meter dievakuasi tim rescue damkar Kabupaten Goa. Evakuasi ular tersebut berlangsung dramatis karena ular berusaha melawan dan bertahan di kandang ayam. Tim Animal Rescue Damkar yang menerima laporan warga terus berusaha mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter yang bersembunyi di kandang ayam milik warga di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Proses evakuasi ular dilakukan dengan ekstra hati-hati dan menggunakan alat jepitan khusus. Petugas damkar bahkan sempat kesulitan untuk mengevakuasi ular piton ini karena ular berusaha bertahan di dalam kandang ayam. Evakuasi ular piton berukuran besar tersebut baru bisa dievakuasi setelah 2 orang petugas damkar memaksa ular untuk keluar dari dalam kandang. Diduga ular piton sepanjang 5 meter ini hendak memangsa unggas jenis ayam yang kerap berada di sekitar kandang. Menurut petugas damkar, evakuasi dilakukan setelah mendapat laporan dari warga yang resah karena kerap kehilangan ayam yang diduga dimangsa oleh ular piton. Yang masuk terhadap adanya ular yang masuk di kandang ternak ayam masyarakat yang ada di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sehingga kami damkar menurunkan 4 anggota rescue untuk melakukan evakuasi ular itu. Dan ular itu sudah masuk di kandang ayam masyarakat untuk besar kemungkinan bahwa ular itu lapar sehingga masuk di kandang-kandang ayam. Jadi diperkirakan kurang lebih 5 meter. Dengan kemunculan ular piton ini, petugas damkar menduga masih banyak jenis ular piton lain yang berkeliaran dan mengincar unggas milik warga. Petugas pun mengimbau agar warga berhati-hati dan segera melaporkan jika melihat keberadaan ular yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.